Tapi Bunda mau bercocok tanam dulu ya. Mau nanam cabai. Mana waktunya udah sore. Bunda sambil memai bibit. Habis memai bibit nanti Bunda ke rumah Uyut mau belajar ilmu. Ya, mumpung masih ada tempat, nanti Bunda ke kebun dulu, baru ke rumah Uyut. Karena Bunda udah lama nih nggak yang rumah Uyut. Jadi Bunda ke kebun dulu, baru nanam. Kalau udah di sana enak lah juga ke rumah Uyut juga. Di kebun rapi, udah bisa bercocok tanam. Baru Bunda nanti ke rumah Uyut. Jadi kalau ke rumah Uyut dulu, nanti kerjaan Bunda di rumah Bunda belum selesai. Selesaikan dulu ya pekerjaan Bunda di kebun. Buat nanam dulu. Kalau udah nanam kan Bunda enak. Pekerjaan Bunda kelar. Kalau belajar dulu ke rumah Uyut nanti di rumah Bunda repot. Kerjaan Bunda nggak selesai nanti. Belajar ilmu terus. Bunda juga harus belajar bertani, bercocok tanam, biar ada hasilnya. Kalau nggak ada hasilnya nanti kan biaya kehidupan sehari-hari ada aja. Kalau bertani kan lumayan ada hasilnya. Gimana ya si Isan, si Wawan mau ikut belajar ilmu sama Nyai, tapi malah belum belajar. Gimana tuh si Wawan? Recokin Bunda aja, katanya mau belajar ilmu. Tapi kalau Bunda nggak ke sono, si Wawan nggak ke sono ya. Aturan mah kalau Bunda belum ke sono belajar ke rumah Uyut, si Wawan harus ke sono. Kenapa itu si Wawan malah Nyai nggak ke sono, si Wawan nggak ke sono? Tapi kalau udah ada di rumah Uyut aja pasti deh malah berebut pengen belajar aja ke Uyut. Kalau Nyai nggak ke sono, si Wawan nggak ke sono-sono. Dasar tuh si Wawan ya, recokin aja. Kayaknya apa sih si Wawan tuh? Nggak ada ininya tuh si Wawan. Nggak ada akur-akurnya si Wawan tuh belajar ilmu. Pengennya dia aja yang duluan. Padahal Bunda itu yang paling duluan. Masa kalau Bunda belajar dia nggak boleh? Kalau Bunda Nyai belum belajar, malah si Wawan pengen duluan aja, gimana ya? Dasar si Wawan maunya belajar ilmunya nggak jelas si Wawan. Wawan nggak jelas belajar ilmunya. Aturan Nyai nggak kesana juga si Wawan harus kesana lah.
sih? Biar Nyai nggak ke sana juga. Yang penting si Wawan ke sana. Ada Nyai sedang main bibit lagi. Mana waktunya mau belajar? Gimana ya? Nyai sempet juga ke rumah Yuyun. Kira-kira ya. Soalnya Nyai punya kerjaan. Kerjaan Nyai nggak ada yang megang. Cuma Nyai aja. Ya namanya juga Nyai hidup di sini sendirian, nggak ada temennya. Padahal nggak ada kerjaan. Kalau lagi nggak ada kerjaan mah suka ini aja Nyai bengong sendirian. Makanya Nyai mau belajar ilmu ke si Uyun. Ya ilmu pengajian kek, buat nambah-nambah ilmu gitu, biar bertambah pengetahuannya Nyai. Malah yang satu belum belajar, yang satu belum belajar, gimana? Belajar aja masing-masing, tunggu aja. Udah sebentar lagi selesai nih main gamenya. Alhamdulillah deh. Kalau punya bibit-bibitan kan suaminya main aja. Kalau udah jadi kan enak, tinggal tunggu hasilnya. Udah selesai lah. Sekarang Nyai udah selesai bercocok tanamnya. Kebun Nyai. Sekarang Nyai harus ke rumah Uyut ini belajar pengajian, belajar tentang ilmu agama, biar pengetahuan Nyai bertambah gitu. Nyai harus menambah ilmu, menuntut ilmu Nyai selagi masih hidup. Yuk, ya, mau pulang nih. Bulan Nyai, setiap hari Nyai di kebun. Sekarang Nyai mau belajar ilmu Uyut. Berangkat Nyai. Nyai istirahat pula di sini. Gimana ya kira-kira Nyai istirahatnya? Nyai istirahat dulu ya. Capek. Sambil melihat kebunnya, Nyai istirahat dulu lah.
waktunya nih Nyai ke rumah Uyut mau belajar ilmu agama supaya Nyai bertambah ilmunya, bertambah wawasannya, mengerti tentang ilmu agama ya. Kayaknya udah malam nih, udah waktunya nih, habis maghrib nih mau berangkat ke rumah Uyut. Mudah-mudahan lancar lah di jalan, nggak ada halangan. Nyai sebelum ke rumah Uyut mungkin langsung aja ke rumah Uyut, soalnya nggak ada kerjaan apa-apa lagi di rumah, udah selesai. Kayaknya tinggal pulang dari kebun, udah waktunya ke rumah Uyut, udah sore, udah mau maghrib, habis maghrib berangkat. Nyai itu ke rumah Uyutnya sama siapa ya? Sendirian aja lah, nggak apa-apa, mumpung masih sore. Nanti kalau pulangnya mah banyak ini teman-teman, jadi bareng sekalian pulang ke rumah. Siapa kau? Kaget banget. Apa? Mana apa? Hah? Putri? Iya. Putri udah jadi milikku. Kenapa kamu mau ambil Putri? Bukan, aku yang nolongin Putri. Kalau enggak sama kamu dimangsa itu Putri. Jadi makanan kamu. Kalau enggak aku selamatin itu Putri, mungkin sama kamu mau dimakan. Tidak akan. Itu udah jadi milikku. Dan maju kau. Ayo. Shoot. Puternya di tengah. Tarik lagi. Set. Nah. Ini cukup dikit. Wangi. Nih. Pertama, siap. Ini budak-budak kuatin, budak-budak kuatin. Nah. Bawah, ke atas lagi, tarik, pull, tarik, pull, tarik, pull, tarik, mundur.
siap. Mundur satu langkah, posisi siap. Set. Nah, belajar mukul ini namanya belajar mukul kencang. Cepat, nggak bisa ditangkap. Ini kalau mukul begini nggak bisa ditangkap. Yang mau nangkep bingung. Gitu. Kalau kita dipukul, kenapa ini harus ada begini? Contohnya kick. Contoh, ngopal mukul posisi ini begini. Kenapa begini? Siapnya. Ini buat kick. Ya, kan. Ngopal mukul, mukul. Jadi ini harus buat apa? Buat nahan. Bila mana kita udah kepukul, kita ini maju. Nah, ini harus kuat nih, ya kan? Harus. Udah. Ulangi. Maju. Set. Set. Tarik pukul. Pukul tarik. Pukul tarik. Balik. Nah. Jangan terlalu turun. Nah. Maju, turun ke bawah, naik ke atas, tarik pukul, pukul tarik, kembali lagi. Coba sekarang lompat sendiri, naik tadi. Pura-pura, maju. Pukul tarik. Nah, begitu pukul, ini kan posisi begini. Begitu pukul, ini putar. Kayaknya tergara. Nih, set, set. Nah, ini fungsinya nanti. Kenapa begini? Ini nanti buat nangkis, kunci. Ya, bola lagi. Pukul. Nangkis, kunci. Kuat. Udah, kalau ya, paham gerakannya, coba digerakin sendiri. Ya, yuk lihatin dari sini. Ya, mulai. Kurang-kurangnya. Nah, bawah. Ini di ini. Nah, nah, maju. Nah, bawah. Set. Ke atas. Pukul tarik. Nah, jangan sini. Di sini. Nah, pukul tarik. Tuh, ke bawah. Pukul tarik. Pukul tarik. Lagi. Udah Pak, sekarang begini aja. Normal istirahat ya. Nanti sore baru apa
apa latihan lagi besok sore ya. Sekarang istirahat dulu, jadi udah juga mau istirahat ya. Udah Bapak boleh pulang dulu ya. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya. Ada apa Nyai? Waalaikumsalam. Tadi Nyai di kebon, Yud. Terus udah gitu Nyai pulang dari kebon. Nah, ketemu itu si Wowo itu masih nyari-nyari Nyai terus, Yud. Oh, si Gerandong itu. Nanyain si itu katanya si Putri. Oh, terus gimana sama Nyai itu? Dia katanya kembali kan katanya si Putri katanya. Oh, berarti dia masih dendam itu sama Nyai. Berarti gini aja Nyai. Nanti sama Uyut si Nyai dipager lagi sama si Wowo itu. Jadi nanti Nyai itu nanti harus puasa ya. Nanti Dari Nyai mah nggak nyari-nyari Nyai lagi waktu di kebon itu udah kalah sama Nyai itu. ya makanya itu Nyai harus banyak puasa sama nanti Nyai harus dibikin pagar sama Uyut, badannya dirajang, jangan dikembang segala macam. Nanti kalau udah selesai insya Allah dia nggak mengganggu lagi. Kalau nanti si Wowo itu masih mengganggu lagi, nanti biar berhadapan sama Uyut, biar Uyut nanti yang memberantas Wowo itu. Sekarang enggak. Sambil nunggu yang lain-lainnya, katanya malam ini mau pada latihan. Kalau si Nopal tadi udah datang dia, udah latihan gitu. Jadi tinggal si Nyai aja nih, si Nyai, si Wawan yang belum datang. Nanti si Nyai sama si Wawan bareng aja. Gitu ya, ya. Udah, Nyai banyakin istighfar ya. Nanti kalau udah tenang, baru Nyai boleh latihan. Mau latihan pecah apa mau ngaji ya. Terima kasih banget ya Yud atas pertolongannya. Yud sudah nolongin Nyai terus. Ya namanya kita sebagai manusia kan harus tolong menolong. Nyai harus juga di sini membantu mereka yang butuh, yang mau belajar, entah itu belajar kanuragan bela diri, entah itu belajar akhirnya ngaji diri itu ngaji untuk dirinya sendiri dan nanti bisa bermanfaat bagi orang lain gitu nih ya. Udah Nyai istirahat. Kalau mau ngopi-ngopi, kalau mau minum teh bikin sendiri, karena di sini itu di Padepokan itu nggak ada batu ya. Makasih Yud. Ya nanti kalau udah tenang Nyai baru Nyai boleh mau belajar apa ngomong aja sama Allah ya. Gitu. Jadi sholat dulu ya. Yud, saya udah siap nih dari tadi nih, udah tenang, saya udah mau belajar ngaji dengek dulu. Ya udah tenang Nyai. Ya udah, saya udah istirahat ya. Udah kalau mau belajar ngaji, Nyai mau belajar ngaji apa? Ngaji denger aja. Siraman rohani gitu, biar diceramahin sama Uyut. Duit mah nggak bisa ceramah Nyai. Tapi kalau pengen belajar ngaji itu kan banyak. Ada ngaji kitab, ada ngaji Quran, ada ngaji diri. Kalau mau Nyai belajar
berarti tentang itu ngaji diri namanya. Ngaji tentang kehidupan apa yang kita jalanin di alam dunia itu namanya ngaji diri. Ngaji diri itu banyak. Jadi namanya ngaji diri, ngaji untuk diri kita sendiri, dan kalau sudah kita mengerti disalurkan lagi kepada orang lain biar ilmu ngaji itu bermanfaat juga buat nyai dan orang lain, dan orang lain itu nanti memanfaatkan lagi kepada orang lain lagi dan seterusnya. Begini Yud, kalau orang itu nggak biasanya kurang adab gitu, jadi tata krama ke yang orang tua, anak-anak sekarang udah nggak ada gitu Yud. Ya namanya orang kan manusia itu kan penuh dengan liku-liku, penuh dengan godaan-godaan, macam-macam lah yang namanya di dunia ini hidup ada kembangnya, kembang kehidupan. Nah sekarang begini Nyai ya, kalau Nyai mau belajar ilmu ngaji diri, berarti Nyai nggak usah belajar kanuragan Ya, jadi belajar ngaji aja udah ya. Sekarang dia mulai Nyai mau belajar ngaji dari nol. Ngaji diri itu harus dari nol. Nol itu artinya kosong, lalu setelah kosong kita isi itu. kayak kita kuning. Ya ini kita mau banyak cuma kita kuning, tapi untuk belajar pemula ngaji diri nggak usah lihat kitab ya, terus langsung mulai aja. Sampai ngaji mah diawali dengan silakan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Allah kalawan setan kangguan beranjang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nyebut asmani Allah kang maparing rahmat ing dalam dunia kang agung, tur kang maparing rahmat cilik ing dalam akhirat balaka. Bismillah itu awal kalimat untuk kita mengutarakan atau membaca kitab-kitab yang mengandung di situ ada asma kalimat-kalimat Allah. Bila mana kita tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak ada pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, arti daripada itu dengan menyebut nama Allah yang lagi Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apapun yang kita minta Allah kasih, tetapi belum tentu kita disayang. Tetapi kalau kita mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dengan niat kebaikan, insya Allah Allah pun menjadi sayang. Makanya Bismillahirrahmanirrahim kalawan nyebut asmaning Allah kang maparing rahmat agung ing dalam dunia, rahmat yang besar di dalam dunia, kang maparing rahmat cilik ing dalam akhirat balaka, dan memberikan rahmat, ngasih rahmat sedikit, rahmat ing
Yang cilik itu artinya yang kecil. Di dalam akhirat balaka, di dalam akhirat nanti. Cuman di dalam akhirat. Kenapa Allah memberikan rahmatnya kecil di dalam akhirat? Karena situlah ada pertimbangan tergantung amal perbuatan manusia di alam dunia. Kalau perbuatannya baik, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, amalnya banyak, Allah akan memberikan rahmat hanya bagi orang-orang yang beriman. Makanya di situ rahmat cilik. Kalau si kafir, orang musyrik, orang zalim, orang takabur, Allah tidak akan berikan rahmat. Makanya waktu di akhirat. Tapi kalau di dunia Allah memberikan rahmat agung, memberikan rahmat yang besar. Sebab apa? Kalau di dunia itu yang kafir dikasih makan, yang musyrik, yang syirik, yang dengki, yang takabur sama Allah dikasih makan, dikasih rahmat, dikasih kekayaan, dikasih kesenangan. Bahkan hewan yang dari besar sampai terkecil itu Allah berikan rahmat, berikan makan, berikan akhir nanti ada perhitungan yang Allah akan berikan. Yang dihitung itu amal perbuatan selama di dunia. Berbuat apakah orang itu, berbuat baikkah, berbuat burukkah manusia itu. Makanya disitulah ada pertimbangan antara hakiki dan batil. Maka Allah menciptakan surga dan neraka. Surga itu untuk orang yang berbuat hakiki, berbuat yang benar atau kebaikan. Neraka itu nanti membuat orang-orang yang masuk, yang terjerumus di dalam neraka itu orang-orang yang berbuat keburukan, yang kafir. Nah, sekarang kita udah mengucap bismillah dan minta perlindungan kepada Allah. Ya. Setelah kita mengucap itu, kita pahami diri kita dengan mengaji apa yang ada di dalam kitab pengenalan. Untuk kita bisa membaca dari 0 sampai kita membaca itu biasanya juz amma. Juz amma itu berawal dari 0. Itu ada huruf. Nah, kita belajar satu persatu huruf untuk diri kita mengenal jati diri kita. Sebelum kita mengenal Allah, kenali dulu diri kita. Ya. Satu huruf, sawijine huruf, satu huruf, sawijine huruf. Sawijine huruf ing kedalaken anane huruf ama yaiku alif. Jadi huruf yang diperkenalkan kepada kita untuk bisa membaca semuanya di dalam kitab itu, yang pertama adalah alif yang ada tertulis di dalam kitab ama alif.
satu satu arah ke atas lurus seperti diri kita. Selagi hidup banyak teman, tapi nanti setelah mati kita sendiri, terbujur kaku di alam kubur sendiri, gak ada teman. Tergantung amal perbuatan. Alim artinya terus ke atas supaya kita mengingat adanya diri kita. Adanya diri kita itu berarti adanya diri kita. Tunggal, alim itu tunggal satu arah ke atas supaya kita mengingat kepada yang menciptakan, supaya kita berjalan ke perbuatan yang benar atau ke perbuatan yang lurus. Di situ ada dalilnya, ada juga seruannya di dalam surat Al-Fatihah. Itu ada ihdinas siratal mustaqim, supaya kita dituntun kepada jalan yang lurus dan benar, dituntut kepada jalan yang lurus. Kalau kita udah mengingat kita harus kepada jalan yang benar, maka apakah diri kita sudah benar? Nah, di situ kita timbang, kita introspeksi. Itu alif. Jadi alif itu menandakan kebesaran Allah hanya ada satu. Allah itu satu, tidak diperanakan, tidak beranak, dan tidak diciptakan. Allah yang telah menciptakan semua makhluk jagat raya yang ada di muka bumi. Kita kenal alif. Nah, sekarang Nyai di situ merasa nggak kita ini banyak kekurangan, banyak kesalahan, belum bisa kita bersifat seperti alim lurus, iya kan? Setelah nanti kita pahamin alim itu, baru nanti saya akan paham. Sedangkan di situ terdiri dari banyak huruf, dari alif sampai ya. Nanti alif sekarang kita bahas, mungkin nanti kita bahas huruf ba. Ya, ya. Bahwa diri kita ini harus berbuat jalan yang lurus dan mengenal diri kita sebelum mengenal yang Maha Kuasa. Sebelum kita mengenal Allah, kenal diri. Emangnya di alam kubur itu kita sendirian, katanya kita di sana saudara pada kumpul, nanyain saudara yang masih sama di alam kubur kumpul di sana. Nggak ada namanya manusia sudah terbunuh di alam sendiri, nggak ada temennya. Jangankan saudara, anak aja nggak ada yang. Jadi kita sendiri di situ dengan kegelapan, apalagi manusianya bila banyak amal ibadah, gelap dan banyak siksaan-siksaan bila mana perbuatan kita waktu di alam dunia itu
kebaikan. Tapi kalau kita banyak berbuat kebaikan, beribadah tadi, itu amal ibadah kebaikan kita yang menerangi di alam kubur kita. Mungkin Yud, siksa kubur juga ya, di alam kubur yang sisa banyak ya. Banyak. Jadi setiap di alam kubur itu ada namanya siksa kubur. Contoh kecil siksa kubur ya. Contoh kecil siksa kubur waktu dimakamkan, contohnya begitu digali lubangnya atau liang lahatnya, baru digali setengah meter udah banjir, banyak airnya, otomatis kita namanya dipendam, bercampur air di situ, mungkin terasa dingin, terasa, nah itu siksa kubur. Baru hal kecilnya, belum dari cacing, belatung dan sebagainya akan menggerogoti. Itu contoh kecil daripada siksa kubur untuk jasad. Dan banyak lagi telah dipertanyakan oleh berbuat apakah selama di dunia. Kalau kita berbuat keburukan, maka Apa ya namanya Yud, di alam kubur itu yang udah meninggal mengirimkan doa. kirimkan doa, katanya di sono dia itu berebut katanya. Ada yang nggak ngirim doa katanya. Kalau anak cucunya si mayit itu berbuat kebaikan,